Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian rutin Masjid Al-Huda, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang insyaallah penuh barokah ini Allah masih memberikan kita semuanya nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Karena apa, bagi sekalian, dengan kedua nikmat tersebutlah yang mampu melangkahkan kaki kita dari rumah menuju majelis ini dalam rangka yakni melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan juga dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini senantiasa diterima dan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sosok suri tauladan, panutan yang utama dan yang pertama, khususnya bagi umat muslim yang ada di muka bumi ini. Karena Rasulullah adalah salah satu makhluk ciptaan dari Allah yang ditugaskan oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah ajaran agama Islam. Karena pada saat itu kondisi umat manusia, khususnya di wilayah Jazirah Arab atau di kawasan Arab sana, masih tergolong dengan golongan orang-orang jahiliyah yang mana tidak mengenal aturan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi Muhammad kemudian diturunkan di sana untuk menyampaikan risalah-risalah syariat-syariat agama Islam. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita semuanya yang hadir di majelis ini, insya Allah kita semua menjadi pengikut yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa, bukan sekalian, ketika nanti kita berada di pengadilan Allah, Nabi Muhammad nanti akan berkeliling untuk mencari pengikutnya. Siapa yang kemudian ketika di dunia kehidupannya, amal perbuatannya senantiasa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan ataupun contohnya, maka pada saat itu nanti Rasulullah Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita yang mungkin
Ketika kita di dunia kita kurang beribadah kepada Allah, tetapi di dalam kita menjalankan kehidupan kita senantiasa menghadirkan Nabi Muhammad sebagai contoh dan landasan ketika kita menjalankan ibadah. Insya Allah ketika nanti kita kembali kepada Allah, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Karena ada satu peristiwa sekalian, mungkin panjenengan sudah sering mendengar di saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah termenung dan kemudian meneteskan air mata. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kemudian menjadikan engkau meneteskan air mata?" Rasulullah terdiam, kemudian beliau menjawab, "Aku merindukan umatku." Kita bisa bayangkan sosok Rasulullah, makhluk ciptaan Allah yang sangat maksum, yang dijamin masuk ke dalam surga dengan ibadah kepada Allah yang begitu luar biasa. Beliau meneteskan air mata dengan mengucapkan dia rindu kepada pengikutnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa pengikut yang kau rindukan, Rasulullah?" Kemudian para sahabat ada yang menjawab, mungkin para sahabat, "Ya Rasulullah, ya, saya memang merindukan sahabat, tetapi bukan itu yang saya rindukan." Akhirnya para sahabat ini merasa kebingungan. Siapa kemudian sosok yang dirindukan begitu dalam oleh Nabi Muhammad SAW? Semua sahabat terdiam. Akhirnya Rasulullah menjawab, "Aku merindukan umatku yang aku tidak pernah berjumpa dengannya, tetapi dia senantiasa menjadikan sunnah-sunnah, selalu menjadikan landasan di dalam kehidupannya sehari-hari." Masya Allah, luar biasa para jemaah sekalian. Kalau memang saat ini kita senantiasa menjadikan Nabi Muhammad sebagai sosok contoh suri tauladan bagi kita, entah itu dalam kehidupan hablum minan nas ataupun hablum min Allah, maka mungkin kita yang saat ini hadir di majelis ini menjadi salah satu pengikut dari Nabi Muhammad yang dirindukan oleh beliau. Apakah kita beringin kepada mas sekalian, kita nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita nanti bisa menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya rindu banget kepada panjenengan." Kita saja rindunya, apalagi Nabi Muhammad. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke Makkah dan Madinah, mungkin bisa sedikit mengobati kerinduannya dengan Nabi Muhammad dengan jejak-jejak dakwah beliau yang beliau sampaikan di negeri Arab sana. Tapi bagaimana sekalian yang dirahmati Allah, jadi sebagai mukadimah kita pada kajian malam hari ini, sebagai motivasi bahwasannya kehidupan kita di dunia ini adalah sesuatu hal yang sangat cepat berlalu. Ujuk-ujuk wis umur sakmin, ujuk-ujuk wis dadi ubah-ubah. Dan perlu kita ketahui semua para jemaah sekalian, bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak akan berakhir hanya di dunia ini saja. Kita sudah sangat paham bahwasannya ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, kita akan masuk ke dalam fase kehidupan yang sebenar-benarnya, yakni kehidupan di akhirat, kehidupan yang kekal abadi,
Lantas apa kemudian yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan yang sangat panjang dan tiada akhir? Dan itu semuanya ditentukan oleh kehidupan dunia yang sangat sebentar. Kalau kita di dunia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, insya Allah ketika nanti kita memasuki kehidupan di akhirat, kita akan mendapatkan sebuah balasan, sebuah kebahagiaan yang berupa surga. Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi melainkan dari surga. Mungkin yang kita rasakan di dunia ini, kita merasakan kehidupan yang bergelimang, mungkin bergelimang harta, mungkin bergelimang jabatan, ataupun serba ada, serba cukup, pengen ini bisa, pengen itu bisa terlaksana. Tetapi di surga jauh lebih besar. Bahkan menurut riwayat itu, nikmat yang Allah turunkan di muka bumi ini, yang dinikmati tidak hanya oleh umat muslim, tetapi dengan umat-umat non-muslim lainnya, itu hanya kisaran 1% para jemaah sekalian. Kita bisa bayangkan, hanya 1% kenikmatan yang Allah turunkan di muka bumi ini, itu sudah luar biasa kita melihatnya. Bahkan terkadang ada di dalam diri kita ini terbesit rasa namanya kepingin tapi gak iso, ya. Gak mau apa-apa kalau mampu. Nggih, nikmatan ya niku. Inilah para jemaah sekalian. Marilah kita persiapkan kehidupan kita di dunia ini dengan mencari bekal yang sebanyak-banyak. Jangan sampai kemudian kehidupan yang sebentar di dunia ini kita sia-siakan dan kemudian kita menyesal ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membahas tentang keutamaan salat subuh berjamaah. Kenapa kemudian saya mengambil tema dengan salat subuh? Karena para jemaah sekalian, salat subuh ini mungkin begitu terasa berat, khususnya bagi orang-orang yang munafik. Karena kata Rasulullah, bagi orang munafik itu ada dua salat yang terasa begitu berat baginya. Yang pertama adalah salat Isya dan yang kedua adalah salat subuh. Nah, di sini nanti saya akan coba sedikit membahas kenapa kemudian salat subuh ini terasa begitu istimewa. Kenapa tidak dengan salat-salat wajib yang lainnya? Tetapi perlu kita ketahui bahwa jemaah sekalian, setiap salat wajib ada keutamaan, ada keistimewaan yang Allah sudah berikan. Tetapi memang ada salah satu waktu dan beberapa waktu yang itu memang ada pengkhususan dari Allah, karena memang di sana begitu berat perjuangannya untuk bisa melaksanakan itu. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78, ayat surat yang ke-17, di sana Allah menyampaikan aqimis sholata lidunuqis samsi ila wasaqil lail wa qur'anil fajri inna qur'anil fajri kana masyhuda. Kata Allah, dirikanlah salat dari sesudah waktu tergelincirnya matahari, yaitu setelah menjelang salat maghrib ataupun datangnya waktu salat maghrib sampai waktu gelapnya malam, yakni ketika salat subuh. Bahwa sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat.
Nah, inilah para jemaah sekalian, keutamaan kenapa kemudian sholat subuh ini berasa begitu istimewa. Karena ketika kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka disitulah malaikat turun menyaksikan dan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita sedang melaksanakan sholat, kita sedang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu kita bersujud, kita menyembah, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, bahwasanya kita ini adalah manusia ciptaannya yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan yang Allah miliki. Karena oleh sekalian, malaikat ini itu ada shiftnya, tidak ada kerja aja yang ada shiftnya. Jadi malaikat itu ada 2 shift para jemaah sekalian. Ada shift pagi sampai sore, kemudian sore sampai pagi. Jadi ada 2 shift. Nah, pergantian shift ini terjadi ketika waktu sholat asar dan juga waktu sholat subuh. Maka kemudian di dalam riwayat disampaikan, kalau kita ingin mendapatkan pengakuan dari Allah bahwasanya kita ini menjadi hamba yang benar-benar bersujud kepada Allah, maka kita harus melaksanakan sholat asar secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Karena apa para sekalian? Di waktu itulah para malaikat ini bergantian shift. Yang shift pagi sampai shift sore, kemudian diganti dengan shift sore sampai pagi. Nah, yang shift sore yang sudah selesai ini akan kembali menghadap kepada Allah. Disitulah nanti para malaikat ini laporan kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu yang bernama si fulan ini sedang melaksanakan sholat berjamaah. Kita bisa bayangkan para jamaah sekalian, kita mendapatkan laporan yang melaporkan itu adalah malaikat yang insya Allah tidak akan sedikit pun mengubah dari realita yang sudah ada. Beda dengan manusianya. Kadang berangkat dari Gedung Banteng sampai di Tambulangin ketemu dengan siapa, wis akhirnya disampaikan sampai ke Sidoarjo wis berubah karena tercemar ya. Tapi malaikat tidak, Bapak-Ibu sekalian. Malaikat akan menyampaikan dengan sesungguhnya, tanpa mengurangi dan tanpa menambahi. Inilah para jamaah sekalian. Marilah kita sempatkan, kita penpenkan ya. Wis apa carane kita harus bisa sholat asar berjamaah dan sholat subuh berjamaah kalau kita ingin mendapatkan predikat sebagai hamba Allah yang benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Ini cara yang sangat mudah, tetapi pahalanya sungguh luar biasa sekali para jemaah sekalian. Karena kalau kita beribadah yang lainnya tidak akan kemudian terekod langsung, tidak akan laporan langsung pada saat itu juga. Tetapi dengan kita melaksanakan sholat asar berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka laporannya saat itu juga. Inilah yang kemudian menjadi sebuah keistimewaan dari sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah ini para jemaah sekalian. Bapak-Ibu sekalian dan rahmati Allah, di dalam Bukhari Muslim Rasulullah menyampaikan sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar
wajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Nah, ini Bapak sekalian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu subuh dan asar. Nah, ini udah dibaca sekalian. Malaikat itu bergantian shift asar dan subuh. Kalau kita ingin mendapatkan record laporan bahwasanya kita ini menjadi hamba yang benar-benar menyembah kepada Allah, maka kita harus sholat asar dan sholat subuh berjamaah. Ya memang terkadang begitu sepele ya, tapi ya sangat berat kalau kemudian kita laksanakan, apalagi kalau subuh ya. Nggih, subuh niku wis wae enak-enake turu. Pemale adem-adem ngenten iki ya. Waduh wis selimut wis gak krungu sholat ya. Gak krungu adzan subuh tangi-tangi wis. Titike wis kelurung kabeh. Inilah para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Ketika kita sholat berjamaah ini, kita tidak hanya sekedar untuk ibadah ritual hablum minallah saja, tetapi hablum minannas ini juga bisa kita laksanakan dengan kita bertemu dengan saudara-saudara kita menjalin silaturahim. Kata Rasulullah, kalau kita menjalin silaturahim maka akan bertambah umur kita, maka keberkahan itu dari Allah akan diturunkan kepada kita. Kalau kita hanya sholat sendirian, ya mungkin sholat berjamaah ini sebagai apa gitu, publikasi lah, cara kerennya. Oh, wong itu berarti sembahyang. Karena apa Bapak sekalian? Ketika nanti kita sudah meninggal dunia, pasti nanti kita akan disolatkan. Nah, di sini terkadang menjadi sebuah perdebatan ketika tidak ada satupun dari kita yang mungkin mengetahui saudara yang meninggal itu pernah melaksanakan sholat, ataupun ada yang mengira bahwasanya beliaunya ini non muslim. Kok gak tahu sembahyang, gak tahu kumpulan tombo, kok ini Islam apa enggak? Karena sempat kejadian para jemaah sekalian di Ngapunten. Ya di desa kita sendiri. Ketika pada saat itu meninggal dan ada beberapa warga itu, gak tahu sembahyang, gak tahu sholat. Nah, saya ini bingung. Saya sebagai ya mungkin bagian ini nanti bingung akhirnya. Ketika saya mau mensalatkan, karena itu sebagai kewajiban seorang mukmin kepada mukmin yang meninggal dunia merawat jenazahnya, akhirnya menjadi repot dengan adanya bisikan dari beberapa warga, kata sembahyang, kata disolati. Ada yang sampai bilang, itu non muslim. Saya akhirnya bingung. Akhirnya saya bertamu ke salah satu tokoh di Muhammadiyah Gunung Pandang ini. Saya bertanya, saya sedikit meminta pendapat dari beliaunya. Akhirnya saya mendapatkan sebuah pencerahan, mendapatkan sebuah informasi bahwasannya beliaunya ini mungkin memang sehari-harinya tidak pernah jamaah, tidak pernah bergaul dengan tetangga kanan kirinya. Tetapi kata yang saya mintai pendapat tadi, beliaunya ini ketika menikahkan putrinya, beliau bersahadat. Nah, kalau orang sudah bersahadat berarti ya Islam. Ya. Nah, urusan sholat saya tanyakan kepada keluarganya, istrinya. Oke, nanti lebih sholat di rumah. Nah, itulah akhirnya saya sholat. Karena pernah kejadian di zaman Rasulullah itu, Rasulullah tidak berani mensolatkan
jenazah tersebut karena ada beberapa sahabat yang berpendapat dia tidak pernah bersolat, tidak pernah berkumpul dengan sahabat yang lainnya. Nah, inilah menjadi sebuah kebaikan bagi kita yang sering gemar berjamaah, karena dengan begitu akan lebih mempermudah ketika nanti kita sudah meninggal dunia. Ya, jadi wong nek wis nyolati wis gak ragu, wis pasti wong iki wis tau sembahyang, sapa masjid, ayo nang sembahyang. Nah, inilah para jemaah sekalian beberapa keuntungan, keistimewaan yang akan kita dapatkan di samping pahala yang langsung datangnya dari Allah dan juga dari orang-orang di sekeliling kita. Beliau juga nanti pasti akan mendoakan kita semuanya. Dan dengan itulah, dengan amalan-amalan yang kita laksanakan itu, insya Allah kita nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam salat subuh ini terdapat satu amalan yang luar biasa. Ya, mungkin panjenengan sudah tahu bahwasanya kata Rasulullah, rakaatani fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sholat fajar 2 rakaat, itu pahalanya lebih bagus dari dunia dan seisinya. Kalau kita bertanya siapa orang yang paling sugih sak dunya iki, jawabannya ya sholat 2 rakaat fajar. Ya, 2 rakaat durung sholat subuh. Ya iki wong sing paling sugih sak dunya. Karena apa? Balasannya kata Allah, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Panjenengan bisa bayangkan ya, wong sing paling sugih sak dunya paling piro sih kekayaane ya. Baru sakit memiliki seluruh isi dunia ini. Tapi orang yang sholat 2 rakaat fajar itu sudah jelas jaminan dari Allah pahalanya dunia dan seisinya. Kalau kita setiap hari sholat 2 rakaat fajar, waduh, kita sudah tidak bisa menghitung berapa banyak kekayaan yang kita miliki. Tetapi terkadang itu menjadi sebuah keraguan. Endi ya, aku ben dulu sembahyang salat subuh ya, uripku nang ngene ae. Mangan yo kerja yo apa? Urip kok masalah tok ae. Inilah hadirin sekalian, kita kurang menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati kita ini masih cenderung kepada kehidupan dunia. Hubbud dunia kita ini jauh lebih besar. Itulah yang kemudian menutup hidayah dari Allah. Kalau kemudian sholat subuh berjamaah, ya iku pahala langsung ditutupno oleh Allah. Minimal oleh sepeda motor NMAX, waduh wis. Durung subuh pun bak ya. Royong kabeh. Nah, disinilah para hadirin sekalian, kenapa Allah kemudian tidak langsung memberikan balasannya langsung kepada kita. Allah ingin menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ojo-ojo mari dikaya wis marang menika gak sembahyang maneh, gak jamaah. Nah, inilah para hadirin sekalian. Karena apa para hadirin sekalian? Rezeki yang Allah turunkan kepada kita tatkala kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, apalagi ketika selesai sholat subuh kita bersedekah, kita menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Masya Allah, rezeki yang Allah janjikan kepada kita itu akan terus mengalir tiada batas. Rezeki itu para hadirin sekalian bisa berupa uang, ya,
bisa berupa kesehatan, bisa berupa keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu sebuah rezeki saudara sekalian. Jangan kemudian kita menganggapnya rezeki itu berupa ya wis dunya duit itu. Tidak saudara. Kita punya harta berlimpah, punya akeh, tapi loro-loro. Ya percuma dia. Nggih Bang ya. Nggih karep duren. Ya gak iso menikmati hidup. Lah kita buang uang tapi kita terkapar di rumah sakit. Sing penting nopo? Cukup ya. Cukup dokumentasi ya. Niku sing penting dijaluk itu cukup ya. Kowe njaluk sing aneh-aneh. Ya, cukup kayak sembarang kali kayak tuku tambah ini apa ya? Nah ini teman-teman sekalian, beberapa hal yang mungkin kelihatannya sepele ya, tetapi di dalamnya itu terdapat keistimewaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, marilah mulai malam hari ini kita menata lagi niat kita menata lagi kehidupan kita mulai dari saat ini kita menjadi hamba Allah yang benar-benar menjalankan syariat. Kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan ketika salat subuh, maka kita harus melaksanakan salat subuh berjamaah. Tapi kita jangan sendirian para jamaah sekalian. Yo keluarga diajak kabeh ya. Sebab nopo? Mosok mangke mlebet surga niku ijenan ya. Keluarga mboten dijak ya. Nggih. Nah, itu memang dakwah itu memang tidak bersifat instan. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Kita lihat Rasulullah dalam menyampaikan Al-Quran dakwanya itu sampai hampir 23 tahun. Begitu lamanya. Bahkan ya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ya, jenengan kertas Nabi Nuh ya. Niku berdakwah hampir 1000 tahun. Si pinten sing pengikuti. Boten nyampe 100. Bahkan yugane kali bojone niku menjadi orang kafir. Begitu beratnya memang para jamaah sekalian kita berdakwah mengajak orang kepada kebaikan. Tetapi para jamaah sekalian, Allah tidak akan melupakan setiap upaya perjuangan yang kita laksanakan. Kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, insyaallah balasan itu tidak akan pernah terlupakan oleh Allah. Kalau tidak diberikan kita di dunia, ya mungkin nanti diberikan ketika kita di akhirat. Pun getun ataupun penyesal, laopo aku mempeng ibadah tapi sing tak oleh yo nek ngenang ini ae. Nah, ini ya para jamaah sekalian. Kita perlu mengkaji, kita perlu mendalami isi dari kandungan Al-Quran maupun Al-Hadis agar kita lebih memahami arah kehidupan kita. Kalau kemudian kita tidak mau belajar, tidak mau mencari, ya akhirnya kehidupan kita ini terasa hampa karena tidak ada tujuan. Kalau kita ada tujuan, ada target, insya Allah orang kita ini semangat. Aku kudu target ini. Nah, pasti ada semangat, ada giro, ada sesuatu hal yang bisa dikerjakan. Tapi kalau dengan hidup kita ini wis sama aku melakukan, ya wis akhirnya rasa-rasa. Gak ada yang bisa diperjuangkan. Lalu Allah, ini mungkin sedikit lagi sudah salat isya ya. Dereng. Ya, kalau dibukakan sedikit ya. Di dalam
Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ini ada hadisnya cukup panjang, saya menyampaikan artinya mawon ya. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan Abdul Razak. Beliau berkata, telah mengabarkan kami dari Sufyan, dari Utsman, dari Abi Umroh Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka pahalanya seperti melaksanakan sholat qiyamul lail satu malam penuh. Masya Allah ya, luar biasa pahalanya ya. Nek kita sholat isya berjamaah kemudian dilanjutkan besok sholat subuh berjamaah juga, itu hitungannya sholat semalam suntuk. Kuat apa ya? Jangan sholat mulai isya sampai subuh sembahyang toh. Ya. Kadang sembahyang isya ae imame ora dawa titik wis geruneng ya. Apa maneh sing diwaca grudel-grudel waduh wis akhire jangget ning ati. Nah, lebih enaknya gini. Kita sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, pahalanya pun sholat malam satu malam suntuk. Ya, kita bisa bayangkan hadirin sekalian, begitu Allah memberikan balasan yang begitu luar biasanya. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat malam yang panjang, nah ini solusinya. Kita bisa melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Itu hitungannya satu malam suntuk. Wis mboten usah wiwu. Wis masuk gak sembahyang dalu nggih mboten apa, tapi nggih nek saged nggih salat dalu ya pun diralekaken karena itu ada porsinya sendiri. Nah, ini sebagai motivasi saja. Sebagai tambahan penyemangat bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang begitu besarnya tadi nggih monggo kita perjuangkan. Lanjut hadis tadi, barang siapa yang melaksanakan sholat isya saja, sholat subuh tidak berjamaah, yo ganjarane separuh malam. Nggih, separuh malam. Kalau full, nah begitu juga sebaliknya, kalau kita isyanya mboten berjamaah, subuh berjamaah, nggih pahalai separuh bisa. Nek pengen jangkep suwung ibet, nggih kudu sholat isya subuh berjamaah. Ya, sakjane penting ya. Salat isya paling 15 menit pun mantun ya. Salat subuh kan 10 menit soalnya kan mek rakaat ya. Paling enggak sampai setengah jam, tapi pahalanya semalam suntuk, pirang jam niku ya. Mulai isya jam 7 kurang seperempat sampai jam 4 kurang seperempat. Loh, sembahyang tok nggih pegel ya. Lumpuh. Tapi Allah memberikan kemudahan, memberikan solusinya. Kalau kita ingin dicatatkan mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk, ya kita harus melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Inilah mari kita amalkan ibadah-ibadah yang mungkin kelihatannya sangat biasa-biasa saja, tetapi di dalamnya terdapat keistimewaan yang luar biasa para jemaah sekalian. Belum lagi ini ada hadis yang terakhir berkaitan dengan sholat yang orang munafik tadi ya. Sholatnya orang munafik niku ada dua, sholat isya kali sholat subuh. Nek wong gak gelem salat isya sampai salat subuh. Nah, iku berarti ciri-cirine wis jelas. Niki sing muni Rasulullah. Oh, niki pun titik ya. Kalau terus sedikit ya. Kalau salat isya ini para hadirin sekalian disampaikan di dalam hadis Rasulullah, kalau orang itu mengetahui pahala yang Allah berikan
kepada orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah. Dia akan datang meskipun datangnya itu ngesot atau merangkak. Begitu luar biasa para penjalan ya. Lah kita sedaya sik meger-meger ya, sik sehat, kerumah dadi isa kabudal. Ya, eman kopiku sik utuh ya. Rokok isik kayak nyedot terus kuwi mbang saya. Padahal di zaman Rasulullah tadi menyampaikan ya, pahalanya orang yang sholat isya berjamaah, kalau dia tahu pahalanya, dia akan datang meskipun dia dalam keadaan loro, pasti akan budal. Karena apa? Mengetahui pahalanya. Nah di sinilah para hadirin sekalian, kenapa Allah tidak memberikan langsung pahala balasannya kepada manusia hambanya yang saat itu melaksanakan sholat isya berjamaah. Karena Allah ingin menguji, ingin melihat endise hambaku itu sing benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Bukan hanya karena pahala itu loh. Pahala itu urusan Allah. Pahala itu adalah penyemangat bagi kita, motivasi bagi kita. Yang terpenting, marilah saat ini kita benar-benar mantapkan diri kita persiapkan diri kita, hati kita tata dengan sebenar-benarnya bahwasanya hidup ini tiada lain, tiada bukan hanya untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Urusan surga, urusan neraka itu wis kewenangan dari Allah. Kita tidak bisa kemudian mengatakan dia ahli surga, dia ahli neraka hanya karena kasat mata kita tidak. Tetapi yang berhak menghukumi siapa yang berhak masuk surga, siapa yang berhak masuk neraka, itu hanya ada kewenangan dari Allah. Yang harus kita laksanakan adalah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Karena kita sudah berjanji, kita sudah berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu konsekuensinya kita harus melaksanakan. Tidak ada yang memaksa kita. Sebagian Allah sampaikan, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk memeluk agama kata Allah. Karena sudah jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kita sudah memilih jalan kita memeluk agama Islam, maka kita wajib untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin sekalian yang Allah, mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit membawa manfaat bagi kita semua yang hadir di majelis ini, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah di dalam agama Islam dan kita nanti diakhirkan oleh Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Marilah kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.